Para ahli belum lama ini melaporkan terus meningkatnya emisi bahan kimia terlarang yang merusak lapisan tersebut. Bahwa ozon rupanya bisa menjadi komponen sekunder dari polusi udara. Lapisan ozon dikenal sebagai perisai bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami. Hari ini kita akan membahas salah satu isu lingkungan yang sangat mendesak, yaitu lapisan-lapisan ozon. Lapisan ozon sangat penting karena melindungi kita dari sinar UV berbahaya yang dipancarkan matahari. Namun, sejak beberapa dekade lalu, lapisan ozon mengalami penipisan akibat ulah manusia. Saya percaya bahwa memahami isu ini adalah pertama yang penting untuk menuju perubahan. Kami berharap presentasi ini bisa memberi wawasan yang mendalam tentang masalah ini. Pebi akan menjelaskan penjelasan dari penipisan lapisan ozon. Silakan Pebi. Baik, terima kasih Ricky. Sekarang mari kita bahas tentang apa yang sebenarnya menyebabkan penipisan lapisan ozon ini. Penyebab utamanya adalah senyawa klorofluorokarbon. Jadi seperti yang kita tahu, klorofluorokarbon itu biasa kita tahu itu CFC yang banyak digunakan dalam produk industri yang sering kita pakai nih teman-teman. Jadi seperti AC, lemari es, dan aerosol. Setelah itu, saat CFC terlepas dari atmosfer dan mencapai lapisan stratosfer, mereka terurai oleh sinar ultraviolet yang melepaskan klorin yang merusak molekul ozon. Penipisan lapisan ozon ini paling parah di Antartika yang pada awalnya ditemukan di tahun kalau nggak salah 1980-an yang biasa kita kenal sebagai lubang ozon. Temuan ini menyebabkan keresahan global dan memaksa dunia untuk mengambil tindakan lebih serius. Salah satunya protokol Montreal pada tahun 1987-an. Menurut saya ini menunjukkan bahwa ketika dunia bersatu, kita bisa mencapai kemajuan protokol Montreal tersebut. Seperti contoh keberhasilannya yaitu kolaborasi internasional untuk menanggulangi masalah serius ini. Sayangnya meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan yang tersisa. Bahan-bahan kimia ada di mana-mana meskipun sudah dikurangi penggunaannya, masih mempengaruhi atmosfer kita, dan sisa-sisa bahan CFC tersebut akan tetap ada selama beberapa dekade. Upaya harus terus kita lakukan tanpa menurunkan kewaspadaan kita. Sekarang, Aska akan melanjutkan dan menjelaskan dampak yang kita alami dan solusi yang telah kita ambil untuk menanganinya. Oke, untuk Aska dipersilakan. Terima kasih Feby. Mari kita mulai dengan membahas dampak dari penipisan ozon ini. Dampak yang paling signifikan adalah peningkatan paparan sinar ultraviolet, khususnya UVB. Sinar ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kanker kulit, katarak, serta menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia. Bukan hanya manusia, ekosistem laut juga sangat terdampak, terutama plankton yang merupakan dasar rantai makanan laut. Jika plankton rusak, ekosistem laut yang lain pun akan ikut terganggu. Selain itu, penipisan lapisan ozon memperburuk perubahan iklim. Meskipun isu ini sering dianggap terpisah dari perubahan iklim, keduanya saling terkait dalam memengaruhi atmosfer dan ekosistem bumi. Sekarang, berbicara tentang solusi, protokol Montreal telah memberikan dampak yang sangat positif. Penggunaan CFC berkurang secara drastis dan lapisan ozon perlahan mulai pulih. Meskipun proses ini memakan waktu puluhan tahun. Oke, terima kasih. Menurut kami, meskipun kita telah membuat kemajuan, kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan yang masih tersisa masih sangat besar. Dan seringkali fokus pada isu-isu seperti ini terlupakan karena perhatian kita teralihkan oleh isu-isu yang lain. Kami merasa ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai individu, komunitas, dan juga negara untuk terus mendukung kebijakan lingkungan yang efektif. Selain itu, transisi ke teknologi yang lebih ramah lingkungan seperti pendingin tanpa CFC atau bahan kimia perusak ozon lainnya harus dipercepat. Nah, akhirnya
kita bisa melihat bahwa penipisan lapisan ozon bukan hanya masalah sains, tapi juga masalah yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Kabar baiknya, upaya global seperti Protokol Montreal telah menunjukkan bahwa kita bisa membuat perubahan. Tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan itu membutuhkan perhatian serta tindakan kita semua. Menurut kami, solusi untuk masalah ini tidak hanya bergantung pada pemerintahan atau industri besar, tetapi juga pada kita sebagai individu. Memilih produk yang ramah lingkungan dan mendukung kebijakan yang melindungi atmosfer kita adalah langkah kecil yang bisa berdampak besar. Terima kasih atas perhatian kalian, dan mari kita bersama-sama menjaga lapisan ozon demi kesehatan kita dalam generasi mendatang.